يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع العلوم وبركاته نفحته ومدات وكرامته في الدارين آمين. Kepada mungkin dingin kepada Wabihi qala hadatsan babu ma jaa fi makhluqi idza nasha, bab tentang sesuatu tentang budak apabila patuh dia budak. Wabihi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik an-Nafi an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sungguhnya budak atau hamba, idza nasaha li sayyidihi, apabila patuh ia budak kepada sayyidnya budak, wa ahsana, dan membaguskan ia budak ibadatullah, akan ibadatullah, akan beribadah kepada Allah, falahu, maka baginya budak ajruhu, pahalanya budak marwatain, 2 kali lipat. Jadi budak itu dapat 2 pahala. Pahala berbuat baik, taat kepada majikan dan taat kepada Allah. Babu maja, babu fi man khabbaba mamlukan ala maulahu, bab tentang seseorang yang menjelek-jelekkan ia seorang akan budak atas sayyidnya budak. Wabila qala khabbaba bukan menjelekkan. Khabbaba menghasut, memprovokasi. Bab memprovokasi, bab tentang seorang yang memprovokasi ya seseorang akan budaknya seseorang atas sayyidnya seseorang. Atas budak seseorang, atas sayyidnya. Memprovokasi, lain lagi budak, lain lagi sayyid, dan lagi ada 3 orang di situ. Tentang seseorang yang memprovokasi seseorang akan budak, akan seorang budak atas sayyidnya budak. Wabihi qala hadatsana Hasan ibn Ali qala hadatsana Zaid ibn Hubab an Ammar ibn Ruzayq an Abdullah ibn Isa an Ikrimah an Yahya ibn Ya'mar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba zawjata imri'in, siapa saja yang memprovokasi akan istri seseorang, au mamlukahu, atau budaknya seseorang, falaisa minna, maka tidaklah ia dari golongan kami. Jadi dia berusaha merusak hubungan antara budak dan majikan, antara suami dan istri. Itu disebut khabbaba. Sehingga bercerailah orang lain gara-gara dia, atau membangkang budak yang taat kepada majikannya gara-gara orang tersebut. Maka orang yang merusak hubungan atau merusak ketaatan istri kepada suami seseorang, ketaatan seorang istri kepada suaminya, budak kepada majikannya, bukan golongan kami. Babu fil isti'dan, bab tentang meminta izin. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid qala hadatsana Hamad an Abdullah ibn Abi Bakr an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, ittala'a min ba'di hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mengintip dia seseorang dari sebagian kamar-kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri kepadanya seseorang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimishqasi atau masyakis, dengan anak panah atau beberapa anak panah. Qala, lalu berkata Sayyidina Anas bin Malik, faka'anni, maka seolah-olahnya aku melihat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhdiluhu, jalan berpelan-pelan, mengendap-endap atau memperdayang. Yahtaliun, memperdayang, jalan mengendap-endap, jalan pelan-pelan, jalan mengendap-endap, jalan mengendap-endap ia Nabi akannya seseorang, lihat anuhu, supaya untuk menusuk ia Nabi akannya seseorang. Nah, jadi orang mengintip, dalam riwayat yang lain, orang mengintip ke rumah seseorang, kalau diputarkan matanya kita nggak wajib bayar. Nah, وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mendengar ia Sayyidina Abu Hurairah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittala'a fi dari qaumin, siapa saja yang mengintip ia dalam rumah satu kaum, bi ghairi idnihim, dengan tanpa izin mereka, faqa'u ainahu, lalu mencongkel dia kaum pada kaum akan matanya seseorang, faqad hadarat, maka sungguh telah sia-sialah ainuhu, matanya seseorang. hadis. وبه قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن والد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala basaru fala idna, apabila telah masuk oleh pandangan maka tidak ada izin. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل, telah datang oleh seseorang, qala Uthman Sa'du, berkata Imam Utsman, ja'a Sa'du, telah datang Sa'ad. Fawaqafa ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu, lalu berdiri ia seseorang di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin ia seseorang. Faqama ala babi, lalu berdiri ia di depan pintu. Qala Uthman mustaqbila, hal-keadaan menghadap, mustaqbil al-bab, hal-keadaan menghadap pintu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata baginya seseorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha angka, seperti inikah perbuatanmu, atau hakadha, atau seperti ini atau begini, fa innama, maka hanya saja, istidanu minan nazar, perizinan itu dari memandang. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di depan pintu rumah Nabi, minta izin dalam keadaan menghadap ke pintu. Maka Nabi katakan, mungkin dari belakang Nabi datang atau ketika itu Nabi keluar, hakaza angka, ada mengatakan hakaza dengan wa hakaza, artinya tanah dan bab, menjauhlah kamu atau mengiringlah kamu dari pintu. Itu hakaza, itu mana begini angka, artinya posisikan badanmu begini, pintu di sana jangan begini, tapi begini darimu. Nah, begini darimu, palingkan badanmu. Istizan itu kan gara-gara melihat. Istizan itu disunahkan, istizan itu diperintahkan dari karena melihat.
karena kita tidak boleh melihat ke dalam rumah orang lain, maka supaya kita dapat izin, supaya kita boleh melihat, kita izin dulu. Nah, sementara kamu ketika minta izin sudah menghadap ke depan pintu. Kalau menghadap ke depan pintu berarti otomatis sudah terlihatlah isi rumah orang, apalagi sampai mengintip lewat jendela. Nah, sehingga Nabi mengajarkan minta izin itu kita menghadap keluar jalan, miring depan pintu, sehingga ketika kita dapat izin baru boleh melihat ke dalam. Tadi sebelumnya mengatakan apabila penglihatan sudah masuk, nggak ada lagi istilah minta izin, itu sama sudah masuk dia. Kalau penglihatannya sudah masuk, maka dianjurkan untuk memakai hijab di rumah. Bahkan mereka bukan menghijab rumah, bukan menghijab jendela, tapi menghijab rumahnya. Jadi yang sesuai dengan sunnahnya rumah Cina. Orang Cina itu rumahnya hijab, berapa tinggi. Jadi minta izinnya itu dari pintu gerbang, teriak dari luar bisa. Nah, sebegitunya disunahkan. Hadis. وفيه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه semisalnya hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kaifal istizan. Bab bagaimana cara meminta izin. Wa bi ilai qala haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Ibnu Juraij wa qala haddatsana Yahya Ibnu Habib. Nah, sudah. Enggak. Nah, lanjut. Qala haddatsana Yahya Ibnu Habib qala haddatsana Rawhun an Ibni Juraij qala akhbarani Amru Ibnu Abi Sufyan anna Amra Ibnu Abdullah Ibnu Safwan akhbarahu an Kaladah Ibni Hanbal dari Sayyidina Kaladah Ibni Hanbal anna Safwan bin Umayyah ba'athahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilabanin wa hidayatin wa Doghabisa. Sesungguhnya Sayyidina Safwan Ibn Umayyah mengutus ia Sayyidina Safwan akan Sayyidina Kaladah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa susu dan anak kijang dan buah sejenis mentimun. Nah, Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'la Makkah, dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas Makkah. Pada kholat ini bi'a'la Makkah. Bi'a'la Makkah artinya di atas kota Makkah, dataran tinggi. di atas dataran tinggi kota Makkah. Kalau di sini pada kholat pada kholtu walam usallim, maka aku masuk dan tidak mengucap salam, dan aku tidak mengucap salam. Faqala, maka bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji, kembalilah engkau. Faqul, maka ucapkan olehmu, Assalamualaikum. Wa zalika ba'da ma aslama Safwan Ibnu Umayyah. Bermula demikian itu adalah setelah masuk Islam Sayyidina Safwan bin Umayyah. Nah, jadi adab yang kita pelajari di sini adalah bagaimana Nabi ngajari mengucapkan salam. Jadi kalau kita sedang di rumah, kita dalam rumah, lalu datang anak-anak, paman dan paman, keponakan, anak paman masuk ke rumah, melonong itu saja, kita keluar dulu, ucapin salam. Tiga bapak ngajarin anaknya masuk rumah tanpa salam, suruh keluar, suruh ucapin salam. Begitu cara pendidikan yang diajarkan oleh Rasul.
Bukan hanya sekadar besok ya, kalau masuk rumah orang tu salam dulu ya. Bukan begitu. Kalau begitu ntar lupa lagi. Nah, caranya kamu keluar dulu. Nah, di luar bilang Assalamualaikum. Tutup pintu. Assalamualaikum. Hadis. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواس عن منصور عن ربعي قال أخبرنا رجل من بني عامر. Berkata ia Rib'i mengabarkan kepada kami oleh seorang laki-laki dari Bani Amir, annahu ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rajul dari Bani Amir tersebut meminta izin dia atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitin, dan dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Faqala, maka berkata ia rajul, a'aliju, apakah boleh saya masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khidamihi, maka berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi khadimnya, ukhruj, keluarlah engkau, ila hadza fa'allimhu al-istizana, kepada ini seseorang, maka ajarkan olehmu akannya seseorang akan minta izin. Faqul lahu, maka katakan olehmu lahu baginya rajul, qul, ucapkan olehmu, assalamualaikum, adkhulu, apakah boleh saya masuk? Fasami'ahu rajulu, maka mendengar akannya ucapan Nabi oleh seorang laki-laki tersebut. Faqala assalamualaikum, adkhulu, maka berkata ia rajul, assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? Fa'azina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala, maka mengizinkanlah baginya rajul oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala, maka masuk ia rajul. Nah, padahal aliju sama adkhulu itu maknanya sama, masuk. Cuman masuk rumah nggak cocok aliju. Aliju itu cocok masuk ke kamar. Masuk kamar cocok. Nah, kalau masuk rumah ada kulu. Jadi penggunaan bahasa pun di style lain. Tapi laki-laki yang luar rumah ini pandai, dia menyimak. Gak perlu dia nunggu utusan datang, langsung dia praktek. Kata Nabi, kamu pergi temui orang itu, bilang sama dia, assalamualaikum, adkhul, jangan aliju. Laki-laki luar rumah kedengaran, langsung dia bilang assalamualaikum, adkhul. Nah, itu artinya menyadari kesalahannya, cepat mengambil iktibar dari apa yang terjadi. Nah, hadis. Wabi ilai qala hadatsana Hannad ibnu Sarhi an Abil Ahwas an Mansur an Rabi'i ibni Hirashin qala huddistu anna rajulan min Bani Amir, berkata ia Rabi'i, diceritakan akanku sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Amir istazana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'nahu, meminta izin ia rajul dari Bani Amir atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya hadis. Nah, hadis. Wa bihi laikul hadatsana Ubaidillah ibnu Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Rabi'i an rajulin min Bani Amir annahu ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'nahu, sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Amir meminta izin dia atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya hadis. Qala, berkata ia rajul, fasami'tuhu faqultu assalamualaikum adkhulu, maka aku mendengar akannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengatakan assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? Bab kamarrah. Babun kammaratan yusallimur rajulu fil istizan, bab berapa kali seseorang mengucapkan salam ketika meminta izin. Wa bihi ilaikul hadatsana Ahmad ibnu Abdah qala akhbarana Sufyan an Yazid an Husayfa an Busrin ibni Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala
Berkata ia Abi Sa'id Al-Khudri, kuntu jalisan fi majlisin min majalisil Ansar. Adalah aku dulu itu duduk pada majlis dari majlis-majlis kaum Ansar. Faja'a Abu Musa fasi'an, maka datang oleh Sayyidina Abu Musa dalam keadaan ketakutan. Faqulna lahu, maka kami bertanya baginya Abu Musa, ma afza'aka, apa yang membuat engkau takut? Qala, maka menjawab ia Abu Musa, amarani Umar, memerintahkan kepadaku oleh Sayyidina Umar, an atihi, bahwa aku mendatanginya. Fa'ataituhu fasta'zantu salasan, maka aku mendatanginya Sayyidina Umar, maka aku meminta izin 3 kali. Falam yu'san li faraja'tu, maka tidak diizinkan akanku, maka aku kembali. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Umar, ma mana'aka an ta'tini, apa yang mencegahmu bahwa engkau datang kepadaku? Faqultu, maka aku menjawab, qad ji'tu fasta'zantu, sungguh aku telah datang, maka aku meminta izin salasan 3 kali. Falam yu'san li, maka tidak diizinkan akanku. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ista'zana ahadukum salasan, apabila meminta izin oleh salah seorang kalian 3 kali, falam yu'zan lahu fala yu'zana lahu falam yu'zan lahu falyarji', maka tidak diberi izin baginya seseorang, maka hendaklah ia kembali. Qala ala hadzal bayyinah, maka berkata ia Sayyidina Umar, atas ini dengan saksi, atas ini hadis dengan saksi. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Sayyidina Abu Sa'id, la yaqumu ma'aka illa asgharul qaum, tidak berdiri bersamamu kecuali oleh yang paling kecil dari kaum. Qala, maka berkata ia perawi, faqama Abu Sa'id ma'ahu fasyahida lahu, maka berdiri oleh Sayyidina Abu Sa'id bersamanya asgharul qaum, bersamanya Sayyidina Abu Musa. Sayyidina Abu Musa, fasyahida lahu, maka menjadi saksi ia asgharul qaum, Iya, Abu Sa'id, maka menjadi saksi ia Abu Sa'id lahu, baginya Abu Musa. Coba bayangkan itu, Sayyidina Abu Musa Asy'ari, Qari dari kalangan sahabat, berurusan dengan Sayyidina Umar, takut beliau. Saya dapat utusan, dapat informasi daripada Sayyidina Umar, datang ke rumah saya pun datang, saya minta izin 3 kali, enggak dijawab, saya pulang. Kemudian besok hari dia tanya saya, kenapa kamu mau jadi datang? Saya sudah datang, saya minta izin 3 kali, kamu mau bukain pintu, saya pulang. Kenapa kamu pulang? Sampainya cuma 3 kali. Karena ada hadis Nabi mengatakan, minta izin itu 3 kali. Tetap, Assalamualaikum, zikir dulu, kasih jeda, kita mutar dulu. Tetap lagi, Assalamualaikum, ini dah 2 kali. Satu lagi, kalau sudah buka, kita pulang. Tetap lagi, pulang. Kita minta izin Muslim, minta izin sesuai dengan sunnah, tidak seperti minta izin tukang pakai sampai bukan pintu. Enggak apa-apa tukang pakai sampai bukan pintu. Minta izinnya cuma 3. Ketakutannya Sayyidina Abu Musa, kamu bilang hadis kan, harus ada saksi. Enggak. Maka beliau datang ke masjid cari saksi. Siapa yang bisa jadi saksi saya? Ketika datang dalam halaqah sahabat, beliau ceritakan hal tersebut. Apa jawaban pada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri? Cukup anak kecil menjadi saksi kamu, itu dah cukup. Maksud kata Imam Nawawi dalam hadis tersebut adalah
Ini menunjukkan bahwasanya minta izin 3 kali itu hadis masyhur. Jadi enggak perlu kibarus sahabat, sigarus sahabat pun cukup untuk mengetahui masalah izin itu 3 kali. Nah, akhirnya yang menjadi saksi adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, bukan sigarus sahabat, kibarus sahabat. Cuman komentar beliau adalah yang kecil dari kaum, anak kecil dari kita tahu itu hadis. Tak perlu takut. Jadi ketegasan yang dilihat di sini, pertama bagaimana Sayyidina Umar itu asyaddu alal haq, sesuai Nabi sabdakan. Kalau hadis Nabi memang harus jelas hadis Nabi, bukan hadis-hadisan. Nah, betul-betul hadis Nabi, mana bukti? Banyak pelajaran yang bisa diambil di situ. Nah, bagaimana asyaddu alal haq Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar di posisi kalangan sahabat, bagaimana komitmen sahabat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن سيدنا أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا. Sesungguhnya Sayyidina Abi Musa datang ia akan Sayyidina Umar, maka meminta izin ia 3 kali. Faqala, maka berkata ia perawi, maka berkata ia Sayyidina Abi Burdah. Nah, Yasta'zinu Abu Musa, meminta izin oleh Sayyidina Abu Musa. Yasta'zinul Ash'ari, meminta izin ia Imam Sayyidina Al-Ash'ari. Yasta'zinu Abdullah ibn Qais, meminta izin ia Abdullah bin Qais. izin oleh Abdullah bin Qais. Minta izin ia Abdullah bin Qais. Siapa Abdullah bin Qais? Siapa Al-Ash'ari? Tidak ada di sana. Ketiga-tiganya sama. Telah minta izin oleh Imam Musa, telah minta izin oleh Ash'ari, Sayyidina Abu Musa Ash'ari. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Nah, falam yuzan. Falam ya majunatu ma'um ya'zan. Yuzan. Falam yu'zan lahu, maka tidak diizinkan baginya Abi Musa, Sayyidina Abi Musa. Faraja'a faba'asa ilaihi Umaru, maka kembali ia Sayyidina Abi Musa, maka mengutus kepada Sayyidina Abi Musa oleh Sayyidina Umar. Ma raddaka, kenapa, apa yang membuat engkau kembali? Apa yang membuat engkau kembali? Qala, maka menjawab ia Sayyidina Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinu ahadukum salasan, meminta izin oleh salah seorang kalian 3 kali. Fa in uzina lahu, maka jika diizinkan baginya seseorang, wa illa, dan jika tidak diizinkan, fal yarji', maka hendaklah ia kembali. Qala, maka berkata ia Sayyidina Umar, itini bibayyinatin, datangkan olehmu akanku dengan saksi ala haza, atas ini hadis. Fazahaba, maka pergi ia Sayyidina Abi Musa. Summa raja'a faqala, kemudian kembali ia Sayyidina Abi Musa, maka berkata ia haza Ubay. Sini Abi Ubay. Ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Adapun ini Sayyidina Ubay. Faqala Ubay, maka berkata oleh Sayyidina Ubay, ya Umaru, wahai Sayyidina Umar, la takun azaban ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menjadi beban atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umaru, maka berkata oleh Sayyidina Umar, la akunu azaban, tidaklah aku itu menjadi beban
ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis di atas fa in uzina. Kemudian dia di sini perkataan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wahai Umar, la takun azaban ala ashabi Rasulillah. Kamu jangan memberatkan sahabat Nabi. Kata beliau, saya ada memberatkan sahabat Nabi. Saya minta saksinya saja. Ini kan gara-gara kamu saya datang ke sini nih, mengganggu orang. Jadi ada sahabat yang takut dengan Sayyidina Umar, ada juga yang berani nih, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, wahai Umar, la takun adaban ala ashabi Rasulillah. Dalam hadis وبه إليه قال حدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي bin Umair anna Aba Musa, sesungguhnya Sayyidina Aba Musa istazana ala Umar bihadhil qissah, meminta izin ia Sayyidina Aba Musa akan Sayyidina Umar dengan ini kisah. Qala fihi, berkata ia Sayyidina Abi Musa padanya hadis, fantalaqa bi Abi Sa'id, maka pergi ia Sayyidina Abi Musa dengan Abi Sa'id, fasyahida lahu, maka menjadi saksi ia Abi Sa'id baginya Sayyidina Abi Musa. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Umar, khafiya alayya hadza min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tersembunyi atasku oleh ini perkara dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhani as-safku bil aswaq, telah membuat lupa akanku oleh jual beli di pasar-pasar. Walakin, akan tetapi salim ma syi'ta wala tasta'zinu, ucapkan salam olehmu apa saja yang engkau mau dan jangan engkau meminta izin. Nah, ini perkataan daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, dari Sayyidina Abi Musa Asy'ari. Ketika diberikan penjelasan oleh Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, ada dua riwayat. Di atas Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadi saksi, riwayat yang kedua dan yang ketiga ini Sayyidina Abi Sa'id menjadi saksi. Sayyidina Umar katakan menyadari begini, apakah urusan ini saya tidak tahu dari Nabi? Apalah yang membuat saya tidak tahu? Oh, saya sering dagang di pasar. Nah, al-hani as-safku bil aswaq, sehingga saya tidak tahu hadis ini karena saya sering jual beli di pasar. Karena ketika zaman Nabi hidup, di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Umar itu aktif di pasar. Nah, ketika beliau menjadi khalifah baru berhenti. Jadi yang membuat beliau lupa dengan hadis ini karena kesibukannya di pasar. Untuk mengembirakan hati daripada Sayyidina Abi Musa Asy'ari karena sudah keburu mengancamnya tadi, beliau katakan, walakin tusallim masyi'ta wa la tasta'zin, kamu boleh kasih salam berapa kamu mau, enggak boleh minta izin lagi, masuk saja. Nah, ini menghibur Sayyidina Abi Musa Asy'ari karena beliau tadi ketakutan. Yang salah Sayyidina Umar, sama orang itu takut, bagaimana cara mengobati hatinya? Nah, kamu gak perlu minta izin lagi, masuk saja. Nah, hadis Wabihi ilai qala haddatsana Zaid ibnu Akhram qala haddatsana Abdul Qahir ibnu Syu'aib qala haddatsana Hisham an Humaid ibni Hilal an Abi Burda ibni Abi Musa an Sayyidina Abi Burda ibni Abi Musa an abihi bihazihil kisah, dari bapaknya dengan ini kisah. Qala, berkata ia perawi, faqala Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar li Abi Musa, bagi Sayyidina Abi Musa, inni, sesungguhnya aku itu lam ittahimka, tidaklah
tidak aku menuduhmu, walakinnal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadidun, dan akan tetapi hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tegas. Nah, sangat berat. Jadi bukan saya curiga sama kamu karena aku mencurigaimu. Inilah jawaban nanti ketika kita bertanya, ada nggak hadisnya? Nah, mantap riwayat yang kamu sampaikan tadi. Mana kitabnya? Ada nggak hadisnya? Kamu nggak percaya sama saya? Bukan nggak percaya. Nah, sebagaimana perkataan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Nabi Musa Al-Syari, bukan aku mencurigaimu, tapi hadis, meriwayatkan hadis dari Nabi itu berat, nggak boleh asal. Tapi, nah, yang cerita sunnahnya begini, sunnahnya begitu, tapi nggak ada hadisnya, itu berat tanggung jawabnya di akhirat. Kalau nggak pasti hadisnya, bilang wallahu a'lam. Nah, sebaiknya begini, anjurannya begini. Tapi kalau udah bilang sunnah begini, berarti harus ada hadisnya. Nah, hadis. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman wa an ghairi wahid min ulamaihim fi hadza. Faqala Umar li Abi Musa, maka berkata Sayyidina Umar bagi Sayyidina Abi Musa, ama inni lam attahimka, tidaklah sesungguhnya aku itu tidak menuduhmu, walakin akan tetapi khasyitu, aku khawatir, ayyataqawwalan nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa berbicaralah oleh manusia atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Nabi Musa jadi korban. Tujuan Sayyidina Umar adalah untuk memperingatkan masyarakat lain, tabi'in yang diperingatkan, tapi korbannya Sayyidina Nabi Musa. Tinggal tabi'in nggak berani. Oh, kamu jangan beralasan hadis Nabi depan umat. Nabi Musa saja dikejar, tidak saksinya. Jadi tujuannya adalah anas, tujuannya adalah masyarakat, tapi korbannya adalah Sayyidina Nabi Musa Al-Syari. Bukan mencurigai Sayyidina Nabi Musa, tapi Sayyidina Nabi Musa mau dibuat contoh. Nah, untuk masyarakat yang lain, kalau berhadapan dengan Sayyidina Umar, kalau bicara hadis Nabi harus bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nah barabe kamu. Nah, hadis. Wa bi ilaikul hadatsana Hisham Abu Marwan wa Muhammad ibnul Musanna al-ma'na qala Muhammad ibnu Musanna qala haddatsana al-Walid ibnu Muslim qala haddatsana al-Auza'i qala sami'tu Yahya bin Abi Katsir yaqulu qala haddatsani Muhammad ibnu Abdurrahman ibni As'ad ibnu Zurara an Qais ibni Sa'ad qala, berkata ia Sayyidina Qais ibni Sa'ad, zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilina, mengunjungi akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah kami. Faqala, maka berkata ia baginda Rasul, Assalamualaikum warahmatullah. Qala, maka berkata ia perawi, Qais bin Sa'ad. maka berkata ia Sayyidina Qais bin Sa'ad, faradda Sa'ad, maka menjawab ia Sayyidina Sa'ad, raddan khafiyan, akan jawaban yang lirih. Qala Qais, maka berkata Sayyidina Qais, faqultu, maka aku berkata, ala ta'zanu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak memberi izin engkau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka menjawab ia Sayyidina Sa'ad,
Zarhu yuksiru alaina salam, biarkan olehmu akan baginda Rasul memperbanyak ya baginda Rasul akan kami dari salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullah. Faradda Sa'ad raddan khafiyan, maka menjawab Sayyidina Sa'ad akan jawaban yang lirih. Summa qala, maka berkata, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullah. Summa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ahu Sa'dun, maka mengikutkan akannya baginda Rasul oleh Sayyidina Sa'ad. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Sa'ad, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sesungguhnya aku kuntu asma'u taslimaka, sesungguhnya aku itu adalah aku mendengar aku akan salammu, wa arudda alaika, dan aku menjawab atasmu, raddan khafiyan, akan jawaban yang lirih, lituksira alaina minas salam, supaya membanyakkan engkau atas kami dari salam. Faqala, maka berkata ia Sa'ad, Sayyidina Qais, berkata ia Qais, fansarafa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergi bersamanya Sa'ad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahu Sa'dun bi ghuslin, maka memerintahkan baginya Rasul oleh Sayyidina Sa'ad dengan mandi. Faktasala, maka mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nawalahu milhafatan masbughatan bi za'faran aw warsin fashtamala biha, kemudian mengeluarkan ia Sayyidina Sa'ad akannya Rasul akan selimut yang dicelup dengan za'faran, minyak za'faran atau minyak waras, maka melap ia baginda Rasul dengannya minyak yang dicelup tersebut, dengan yang selimut atau handuk, dengan yang selimut tersebut. Thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, kemudian mengangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya. Wa huwa yaqul, dan dianya Rasulullah itu berdoa, Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika ala ali Sa'di ibni Ubadah, ya Allah, jadikan olehmu akan kesejahteraanmu dan rahmatmu atas keluarga Sa'ad bin Ubadah. Qala, maka berkata ia Qais, summa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am, kemudian menyantap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makanan. Falamma aradal insarafa, maka ketika ingin ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi, qarraba lahu Sa'dun himaran, mendekatkan baginya Rasul oleh Sayyidina Sa'ad akan seekor keledai. Qad watta'a alaihi biqatifatin, dan sungguh meratakan ia Sayyidina Sa'ad atasnya keledai, biqatifatin, dengan kain bludru. Farakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, maka berkatalah Sayyidina Sa'ad, ya Qais, wahai Qais, ishab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temani olehmu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Qais, maka berkata ia Sayyidina Qais, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
irkab, naiklah engkau. Fa abaitu, maka aku enggan. Summa qala, maka berkata, kemudian berkata ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an tarkaba wa imma an tansurifa. Naik engkau, imma ada kala naik engkau, atau ada kala engkau tinggal. Qala, maka berkata ia Qais, fan soraftu, maka aku tinggal. Nah, ini hadis sanadnya dhaif karena munqati antara Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Qais bin Sa'ad. Ada satu sanad yang hilang. Namun hadis ini mendukung hadis yang sebelumnya, minta izin 3 kali. Cuma cerita yang menakjubkan di sini adalah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Nah, menjawab salam Nabi dengan diri, dengan sautan yang ringan, suara yang rendah, supaya dia banyak mendapatkan salam pada baginda Rasul. Tapi anaknya enggak tahu trik bapaknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu enggak pengen Nabi masuk ke rumah kita? Daru, iksiru alaina salam. Itu trik bapak. Anak enggak mengerti. Akhirnya Nabi masuk, kemudian Nabi melakukan servis PV, suruh mandi dulu. Selesai mandi kasih handuk yang bau wangi, sudah dicel dengan zafaran dan bunga mawar. Kemudian dihidangkan makan. Selesai makan disediakan kendaraan pulang. Dan kendaraannya cuma ada keledai, dikasih alas wudu ke atas punggung keledai. Suruh anaknya temani Nabi. Nah, anaknya pun punya adab, naiklah. Enggak, saya nggak naik. Kamu kalau mau naik, mau pergi naik, kalau pulang. Nah, aku milih pulang sajalah daripada mengadu Nabi di atas kendaraan keledai yang kecil itu. Jadi Sayyidina Qais itu sahabat, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah adalah sahabat. Jadi yang menceritakan ada Sayyidina Qais, cerita tentang bapaknya. Nah, beliau masuk cuman sedikit saja masuk dalam film itu, nggak banyak hadis. وبه حدثنا محمد بن فضل الحرني في الآخرين قالوا حدثنا بكيان ابن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata ya Sayyidina Abdullah bin Bashar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata baba qaumin, apabila mendatangi ya Rasul akan pintu kaum, lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi, niscaya tidak menghadap ya Nabi akan pintu dari arah depannya pintu, walakin min ruknihil aimani awil aisari, Min mana? Min tilqa'i wajhihi. min tilqa'i wajhihi, dari arah depannya pintu. Wajhihi, Depannya pintu. pada depan pintu. Lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Niscaya tidak menghadap ya Nabi akan pintu dari arah Tilqa'i min arah tilqa'i
tilqai. Liqa'u artinya pertemuan, tilqa'u artinya tempat pertemuan. Duduk di hadapannya dari kamarnya sendiri, tilqa'i dengannya sendirinya, talaqi pertemuan. Nah, mana yang cocok? Pertemuan Depan. Dari arah depan. dari arah depan, Wajihi. wajahnya Nabi. Nah, Nabi tidak menghadap ke pintu dari arah depan mukanya Nabi. Nabi enggak menghadap ke pintu dari arah depan mukanya Nabi. Walakin min ruknihil aimani au aisar, dan akan tetapi dari arah sudutnya pintu yang kanan atau yang kiri. Wa yaqul, dan bersabda ya Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wa zalika anna ad-dura lam yakun 'alaiha yawma idzin suturun, dan demikian sesungguhnya rumah yang tidak ada di atasnya rumah pada hari itu penutup. Hadis. Babun rajuli yasta'zinu bidiki, bab tentang seseorang minta izin ya seseorang dengan mengetok pintu. Wa bihi laqad sanna musaddad qala sana Bishru an Syu'bah an Muhammad bin Munkadir an Jabir annahu zahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi daini abihi. Sesungguhnya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pergi, ia Sayyidina Jabir menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hutang bapaknya. Fadaqaqtul baba, lalu aku mengetok akan pintu. Faqala, bersabda ya Nabi, man haza, siapa ini? Qultu, aku katakan, ana. Qala ana ka'annahu karihahu, seolah-olah ya Nabi tidak menyukainya ya Nabi akan Sayyidina Jabir. Qala, berkata ya Nabi, Berkata ya Nabi, ana ka'annahu, maksudnya anak-anak. Berkata ya Nabi, anak-anak. sama dengan anak-anak tu kata Nabi ketika Sayyidina Jabir mengetuk pintu Nabi, kata Nabi, siapa ini? Kata Sayyidina Jabir, ana. Nabi berkata, ana.
anak-anak tuh sama gitu. Anak tuh saya juga gitu. Anak-anak. Anak pertama itu apa? Tidak, Anak kedua? tidak. Ya obat. Coba artikan. Adapun saya itu saya Maksudnya? diri sendiri. Fakariyahu. Karnahu karyahu, seolah-olah ia Nabi tidak menyukainya, Yang siapa? tidak menyukainya perbuatan Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu. Hilang. Itu asal. Ya sudah. Nabi tidak menyukai Sayyidina Jabir, tidak menyukai jawaban ana. Siapa kamu? Saya. Kamu siapa? Saya. Kata Nabi, saya juga saya. Dan kamu saja, saya juga saya. Jadi jawaban kamu itu nggak jelas. Nah, itu yang Nabi nggak suka. Kalau tanya siapa kamu, bilang Jabir. Nah, siapa kamu? Bakar. Siapa kamu? Sebut nama. Tapi kalau saya juga saya. Anak-anak, bukan anak-anak. Saya juga saya. Babun. وقيل قد استثنى يحيى بن أيوب يعني المقابري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhaltu ha'itan, sehingga aku masuk akan sebuah kebun. Faqala li, lalu bersabda ya Nabi kepadaku, amsikil baba, tahan olehmu akan pintu tersebut. Faduribal babu, lalu dipukul akan pintu tersebut. Fakultu, aku katakan, man haza, siapa ini? Rasulul haditha, dan melanjutkan ia barawih akan hadis. Jadi Sayyidina Nafi bin Abdul Haris itu disuruh menjaga pintu oleh Nabi. Nabi ada di kebun, nanti kalau ada orang masuk, tahan dulu, tanya dia. Kemudian masuklah Sayyidina Abu Bakar, duduk. Nabi berada di pintu. Nabi berada dalam kebun, duduk di pinggir sumur. Datang Sayyidina Abu Bakar, duduk sebelah kanan Nabi. Datang Sayyidina Umar, duduk di sebelah kiri Nabi. Itu sabal hadis kelanjutannya. Babun fi rajuli yud'a ayakunu zalika iznahu. Bab tentang seseorang diajak ia seseorang, apakah ada demikian itu izinnya seseorang. Wa bihi hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Hammad an Habib bin Hisham an Muhammad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulur rajuli ila rajuli iznuhu. Bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan seseorang kepada seorang lain itu adalah izinnya seseorang. Nah, jadi kalau kita dijemput orang, nggak perlu minta izin lagi. Tolong jemput sebulan, bawa ke sini. Kemudian kita dijemput, pasti jemput. Kemudian kita berada di depan rumahnya. Ketika kita berada di depan rumahnya, nggak perlu salam, boleh sama masuk, nggak perlu lagi. Nah, kalau orang dah jemput kita ikut aja orang jemput itu. Kalau dia suruh masuk, masuk langsung, nggak perlu minta izin lagi. Rasulullah rajul iznu. Utusan seorang kepada orang lain itu sudah dianggap izin. Nah, boleh saya masuk?
Ya boleh lah, kan kamu dipanggil ke sini kok bertanya boleh masukkan. Nah, yuda arroju ayat nadzalaka iznu, jawabannya na'am. Tentang seorang dipanggil apakah itu sudah izin, jawabannya iya. Kalau sudah dipanggil berarti izin masuk. Hadis. وبه قال سنة حسين بن معاذ قال سنة عبد الأعلى قال سنة سعيد عن قتادة عن سيدنا أبي رافع عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Iza du'iya ahadukum ila ta'amin," apabila diajak akan salah seorang kalian kepada jamuan makanan, faja'a ma'a rasulin, maka datangnya seseorang bersama utusan, fa inna zalika lahu iznun, maka sesungguhnya demikian baginya seseorang itu izin. Babul istinzan. Babul istizani fil awrati thalathi, bab tentang minta izin pada aurat yang 3. وبه قال سنة ابن السرحي قال سنة وحدثنا عبد الصباح ابن سفيان وابن عبده وهذا حديث قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول إلى mendengar ia Ubaidillah bin Abi Yazid akan Sayyidina Abbas yaqulu, berkata ia Sayyidina Abbas, lam yu'mar biha aktsaran nasi ayat al-izni, tidak diperintahkan dengan aurat akan kebanyakan manusia akan ayat izin. Wa inni lumuri jariyati hadhihi ta'zinu alayya, dan sesungguhnya aku memerintahkan budak wanitaku yang ini meminta izin ya budak alayya ke atasku. Aurat salas yaitu 3 ayat, 3 waktu yang minta izin yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzikumul ladzina malakat aymanukum, pada 3 tempat. 1 ba'da salatis subhi, kemudian ba'da zahirah, kemudian ba'da salatil isya. Nah, setelah subuh, setelah zuhur, setelah salat isya, ini mesti minta izin. Kata beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak disuruh seluruh orang untuk melakukan minta izin 3 hal tersebut, tidak seluruh orang. Nah, tapi kalau saya hanya menyuruh budak perempuanku saja yang minta izin kepadaku untuk jumpa aku pada 3 waktu tersebut. Nah, hadis. Wabihi qala sana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Abdul Aziz yani Ibn Muhammad an Amri ibn Abi Amri an Ikrimah anna nafaran min ahli al-Iraqi qalu ya Ibn Abbas, sesungguhnya sekelompok orang dari ahli Iraq, qalu mereka berkata, ya Ibn Abbas, kaifa tara fi hadhihi al-ayah, bagaimana engkau berpendapat pada ini ayat, allati umirna fiha bima umirna, yang kami diperintahkan akannya kita padanya ayat dengan sesuatu yang kami diperintahkan. Wala ya'malu biha ahadun, dan tidak mengamalkan dengannya ayat oleh seseorang. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin akan kalian yang memiliki tangan kanan kalian, oleh tangan kanan kalian, walladzina lam yablughul huluma, dan orang yang belum balik akan mimpi di antara kalian. Kembali ke mimpi mana?
Apa maksud belum balik kami? Lam yablughu, belum sampai mereka. Lam yablughu, belum sampai mereka. Huluma, akan mimpi minkum di antara kalian salasa marratin, pada 3 kali, min qabli salatul fajri, yaitu sebelum salat subuh, wahina tada'u nathiyabakum, dan ketika meninggalkan pakaian kalian, min zahirati, dari waktu zuhur, wa min ba'di salatil isya'i, dan dari setelah waktu subuh, dan dari setelah salat isya, salatu auratin, 3 aurat lakum, bagi kalian, laisa alaikum, tidak ada di atas kalian, wala alaihim junahun, dan tidak ada di atas mereka itu dosa, ba'dahunna tawafuna alaikum, setelah 3 segala aurat mereka keluar masuk di atas kalian. Qura'al Qa'nabi ila, membaca oleh Imam Qa'nabi sampai alimun hakim. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Ibnu Abbas, innallaha alimun rahimun bil mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha santun, maha penyayang dengan orang beriman. Yuhibbus satra, mencintai Allah akan tirai. Wa kana an-nasu laisa li buyutihim suturan, dan adalah manusia itu tidak ada bagi rumah mereka itu penutup. Wala ijalun, dan tidak juga ijal. Ijal ini adalah kamar seperti kubah, menutup dengan pakaian ya seseorang yang mereka jadikan akannya kubah bagi mempelai. Apa gitu lah? Kamar seperti kubah yang ditutup, disediakan untuk mempelai. Apa itu? Lambu. Nah, lampu seperti apa? Diikat ke ujung-ujung. Zaman dulu tuh saya lihat itu dalam kamar itu juga ada lagi kelambu. Tempat tidur orang dulu itu pakai kelambu. Jadi sepaket tempat tidurnya, ada tiang ke atas, dan ada segi 4, dan itu tuh dengan kain putih. Itu namanya kubah, itu namanya hijab. Nah ternyata itu di zaman Nabi belum ada. Saya kamar mesti minta izin. Selepasnya orang pakai itu. Hari ini orang nggak pakai itu lagi. Nah, jadi zaman yang lebih sempurna pengamalan itu adalah zaman kelambu itu. Nah, zaman kelambu dalam kelambu. Di kamar tuh pakai kelambu lagi dalam. Bukan karena nyamuknya. Memang adabnya begitu, lebih tertutup. Nah, Farubbama dakhalal khadimu, kadang-kadang masuk oleh pelayan, awil waladu, atau anak-anak, au yatimatur rajuli, atau yatim seseorang, wa rajulu ala ahli, dan masuk laki-laki atas keluarganya. Bohal. Dan hal seseorang, dan padanya seseorang, dan padanya seseorang atas keluarganya,
amarahumullahu bil istizani fil tilkal awrati, maka memerintahkan akan mereka oleh Allah dengan meminta izin pada demikian aurat-aurat. Faja'ahumullahu bisutril wal khair, lalu mendatangkan akan mereka oleh Allah dengan penutup dan kebaikan. Falam ara ahadan ya'malu bizalika ba'du, lalu tidak akan melihat akannya seseorang lain. Orang melihat maksudnya malam haro, Lalu tidak melihat kenapanya? ya seseorang Resiko berapa itu? lalu tidak aku melihat akan seseorang yang lain yang mengamalkan ia seseorang, ia salah satu demikian setelahnya. Dengan bizalika ba'du, dengan demikian setelahnya. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang pengamalan ayat ini oleh seorang tabi'in, kenapa saya tidak lihat lagi ada orang mengamalkan ayat An-Nur ayat 57? Kata beliau, ayat itu turun di zaman tidak ada sutra, di zaman tidak ada penutup. Kalau masuk dalam rumah orang nampak semuanya, masuk dalam rumah orang nampak semuanya. Itu kondisinya waktu itu. Maka bisa masuk, bisa saja pelayan masuk, anak-anak masuk, anak yatim masuk. Ketika masuk, seseorang berada di atas keluarganya, berada di atas istrinya. Maksudnya dia sedang jima, anaknya masuk, pulang sekolah. Assalamualaikum, menerobos saja. Pas bapaknya di atas emaknya. Nah, itu masalahnya, maka dilarang. Tapi kalau di zaman sudah ada sutra, sudah ada tirai, apalagi hari ini kamar sudah ada pintunya dikunci, kamar bapak terkunci, kamar anak terkunci, kemudian di depan kamar sudah ada gorden lagi, bahkan dalam kamar itu sudah ada kamar mandinya lengkap fasilitasnya. Itu masuk rumah nggak perlu lagi assalamualaikum, terobos saja masuk, nggak ada masalah. Nah, kalau ada bapak bikin proyek di ruang tamu, itu salah dia. Nah, jangan nak lagi salahkan. Kamu masuk menerobos saja. Bapak sih buat proyek di mana? Tidak ada tempat khusus pergi keluar. Nah, jadi di zaman itu belum ada sutra, kain nggak cukup. Jangankan untuk mensutrai rumah, untuk mensutrai badan saja itu nggak ada pakaian. Sahabiah waktu itu cuma punya satu baju. Waktu pakai waktu berhaid, waktu suci juga baju yang sama. Nah, tapi di zaman sekarang maka ayat itu nggak teramalkan lagi karena kondisinya sudah aman. Nah, bahasanya privasinya sudah terjaga. Babun abwabul salam. Babun fi ifsya'il salam, bab tentang menyebarkan salam. Wabihi qadasana Ahmad bin Abi Shu'aibin qadasana Zuhairun qadasana Amash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat dan jiwaku di tangannya, la tadkhulu, tidak akan kalian masuk, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan kalian masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak beriman kalian sehingga kalian saling mencintai. Afala adullukum ala amrin iza fa'altumuhu tahabbtum, apakah
maka tidak aku tunjukkan kalian atas suatu urusan apabila kalian lakukan akannya urusan, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis. Wa bihi qala sana Qutaibah Ibn Sa'id qala sana Laith an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khairi an Abdullah ibn Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islamil khairun, manakah Islam yang baik? Qala, bersabda ya Nabi, tut'imu ta'ama, engkau memberi makan akan makanan, utaraku salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan akan salam atas seseorang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Wabihi qala sana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Aufin an Abi Raja an Imran bin Husain أو أبي عبيدي يسر أمور المسلمين بحولنا والجنس. dari Zainab Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia seseorang laki-laki, Assalamualaikum. Faradda alaihi salam, maka menjawab ya Nabi atas seseorang akan salam. Thumma jalasa, kemudian duduk ya seseorang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun, 10. Thumma ja'a akharu, kemudian datang yang lain. Faqala, maka berkata laki-laki yang lain, Assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi, maka menjawab ya Nabi di atasnya seseorang. Fajalasa, lalu duduk ia seseorang. Faqala, maka bersabda ya Nabi, ishruna, 20. Thumma ja'a akharu, kemudian datang yang lain. Faqala, lalu ya seseorang itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi, maka menjawab ya Nabi di atasnya seseorang. Fajalasa, maka duduk ia seseorang. Faqala, lalu bersabda ya Nabi, salatuna, 30. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis. وبه قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع ابن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Mu'ad bin Anas, dari bapaknya Sayyidina Mu'ad bin Anas, dari Nabi SAW dengan maknanya hadis yang tadi. Menambahkan ia Sayyidina Mu'ad bin Anas, Tuma ata'akharu, kemudian datanglah oleh orang lain. Faqala, lalu berkata ia orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Faqala, lalu bersabda ia Nabi, Arba'un, 40. Qala, berkata ia Nabi, hakada takunul fadail, begini adalah keutamaan-keutamaan. Nah, semakin banyak salamnya, semakin banyak keutamaan. Hadis. Babun fi fadli man bada'a salam, bab tentang keutamaan orang yang memulai ia dengan salam. Wa bina qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris al-Dhuhli qala hadatsana Abu Asim an Abi Khalid Wahb an Abi Sufyan al-Himsi an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi, sesungguhnya yang paling utama manusia dengan Allah, man bada'ahum bisalami, itu orang yang memulai ia akan di antara mereka dengan salam. Nah, yang pertama mulai salam itu lebih afdal. Jadi ulama katakan ada amalan sunnah lebih unggul dari amalan wajib. Biasanya amalan wajib unggul dari amalan sunnah, tapi ada 3 amalan sunnah yang unggul dari amalan wajib.
Pertama adalah memberi salam sunnah, menjawab salam wajib. Memberi lebih unggul daripada menjawab. Babun man aula bis salam. Bab menerangkan tentang orang yang lebih utama, yang lebih duluan dengan mengucapkan salam. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir, mengucapkan salam oleh yang kecil atas orang yang lebih dewasa. Wal maru 'ala al-qa'id, dan orang yang sedang berjalan atas orang yang duduk. Wal qalilu 'ala al-katsir, dan orang yang berjumlah sedikit atas orang yang berjumlah banyak. Nah, itu aturannya. Yang kecil pada yang besar, yang sedikit pada yang banyak, yang jalan ke yang duduk. Hadis. Fabila qala hadatsana ya ibnu Habib ibn Arabi qala akhbarana Rawh qala hadatsana ibnu Jurayj qala akhbarani Ziyad anna Thabitan maula Abdurrahman ibn Zaid akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi, mengucapkan salam oleh orang yang berkendara atas orang yang berjalan kaki. Tsumma dzakara babun fir rajuli yufariqur rajula thumma yalqahu ayusallimu alaihi. Bab tentang seseorang yang berpisah ia akan seseorang yang lain, kemudian bertemu ia akan seseorang yang lain, apakah mengucapkan salam ia seseorang atasnya seseorang yang lain? Wabil qala hadatsana Ahmad bin Sa'id al-Hamdani qala hadatsani Ibnu Wahb qala akhbarani Muawiyah ibnu Salih an Abi Musa an Abi Maryam an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, beliau berkata, apabila menemui oleh salah seorang kalian akan saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan salam ke atasnya saudara. Baina halat bainahuma syajaratun, maka jika menghalangi antara keduanya dua saudara oleh pohon, au jidarun atau dinding, au hajarun atau batu, tsumma laqiyahu, kemudian menemui ia seseorang akannya saudara, fal yusallim alaihi aydan, maka hendaklah mengucapkan salam ia seseorang atasnya saudara juga. Nah, apabila kamu ucapin salam, walaupun hanya terpisah sebentar, kita bertemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jalan berdua, lewat mobil, terpisahlah, satu kiri satu kanan, mobil lewat, salam lagi. Kemudian ada pohon, satu jalan ke kanan, satu kiri, kalau ketemu, salam lagi. Padahal cuma jedahnya, cuma diameter pohon. Begitu pentingnya jawab salam. Jadi yang di atas itu sibuk jawab salam. Kawan pergi ke WC masuk, assalamualaikum. Kawan pergi cuci tangan, assalamualaikum. Masuk lagi. Kawan pergi ambil air, keluar masuk, assalamualaikum. Siapa bisa memakannya? Nah, cukup satu orang memakannya, maka ribut semuanya. Jadi kita sudah makan, pas sudah makan kita punya batu, pergi keluar ke teras, meludak, masuk lagi, assalamualaikum. Ada cuma meludak keluar sebentar saja. Hadis. Bila qala hadatsana Abbas al-Ambari wa qala hadatsana Aswad ibn Amir qala hadatsana Hasan ibn Salih an Abi an Salama ibn Fuhail an Sa'id ibn Jubair an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Sayyidina Umar annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Umar mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masyrubatin lahu, padahal dia Nabi di masyrubatin, tempat pembaringan baginya Nabi. Faqala, lalu berkata ya Sayyidina Umar, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alaikum ayadkhulul Umar, apakah boleh masuk oleh Umar? Hadis alhamdulillah 765.
72 hadis. Nah, besok kembali dengan urutan pagi subuh. Coba besok. Itu. Hah? Oke, pas. Alhamdulillah. Malam berarti tetap dengan hadis, dengan apa? Tafsir. Usahakan juga tafsir datang 10 hari Rabu. Bisa. Nggak bisa. Minimal ini duha besok. Kemudian zuhur besok. Apapun cari tempat berhenti yang pas untuk mahali. Hari Ahad, hari Senin, 2 hari. Setiap hari Senin baca tafsir dari pagi sampai malam bisa petang. Nah, di Selasa kalau jadi acara drop di tempat itu, kita berangkat dulu. Lihat besok musyawarah. Alhamdulillah, musyawarah.